Salam sejahtera, teman-teman terkasih. Kita kembali boleh bertemu. Kali ini kita akan membahas tentang lingkup pelayanan, yaitu seluruh Injil. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan bersyukur kepadamu, karena pada hari ini kembali kami boleh bertemu. Kami kembali mau melanjutkan pembahasan kami tentang perspektif seorang pelayan. Tuhan tolong agar kami boleh mengerti. Kami serahkan waktu kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman terkasih, kita selama beberapa pertemuan terakhir ini mempelajari tentang perspektif pelayanan yang harus dimiliki oleh seorang murid Kristus. Kita mendasarkan pada statement The Lausanne Movement, yaitu the whole church taking the whole gospel to the whole world, di mana seluruh umat Allah membawa seluruh Injil ke seluruh dunia. Kita sudah membahas tentang pekerja pelayanan, yaitu seluruh umat. Semua orang percaya harus menjadi pelayan. Bukan hanya orang-orang tertentu yang memiliki panggilan khusus yang ditabiskan seperti pendeta atau hamba Tuhan. Bukan hanya mereka saja yang disebut dengan pekerja pelayanan. Tetapi semua orang yang percaya adalah pekerja pelayanan. Lalu kita juga sudah membahas tentang bidang pelayanan, yaitu seluruh Injil. Kita diingatkan bahwa pelayanan kita tidak hanya mencakup kegiatan hanya di gereja atau yang dikategorikan sebagai hal rohani saja, tanda kutip ya. Tetapi seluruh aspek kehidupan manusia. Kita diberi mandat Injil dan kita diberi mandat sosial. Kita dipanggil untuk mengadakan pelayanan penginjilan. Kita juga dipanggil untuk mengadakan pelayanan sosial. Kita dipanggil untuk memberitakan berita keselamatan, tetapi kita juga dipanggil untuk memperhatikan kebutuhan manusia. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai lingkup pelayanan, yaitu seluruh dunia. Seluruh umat membawa seluruh Injil. Lalu kemana? Yaitu ke seluruh dunia. Kita akan melihat hal ini dengan melihat apa yang menjadi pandangan Alkitab. Khususnya pandangan Alkitab tentang melakukan misi pelayanan kita. Pertama-tama, mari kita melihat Alkitab. Seringkali kita mendekati Alkitab dan menganggapnya sebagai 66 buku. Jadi kita membagi 66 buku ini sebagai masing-masing yang berdiri sendiri dengan pesan dan tema yang berbeda-beda. Memang sebenarnya Alkitab itu banyak sekali tema-tema yang ada. Tetapi kita tidak, apakah benar ketika kita membaginya menjadi bagian-bagian yang berdiri sendiri? Apakah benar demikian? Seharusnya Alkitab dipandang sebagai satu buku, satu kitab dengan satu pendahuluan, satu cerita, dan satu kesimpulan atau penutup akhir daripada kisah tersebut. Alkitab, kalau kita memandangnya, maka kita harus menjaga, melihat sebagai sebuah kesatuan. Mari kita memulainya dengan melihat pendahuluan Alkitab. Pendahuluan Alkitab itu dimulai dari Kejadian pasal yang pertama sampai pasal yang ke-11. Mengapa demikian? Apabila kita perhatikan penulisan kitab Kejadian, maka kita akan melihat adanya settingan yang berbeda antara Kejadian pasal yang pertama sampai Kejadian pasal yang ke-11. Dia berbeda dengan Kejadian pasal yang ke-12 dan seterusnya. Settingan Kejadian pasal pertama sampai pasal yang ke-11
kita melihat di mana Tuhan benar-benar bertindak, Tuhan benar-benar berkarya secara langsung. Tangan Tuhan begitu jelas kelihatan. Karena itu dikategorikan sebagai pendahuluan Alkitab. Pendahuluan ini kita membaca ada penciptaan. Di mana Allah menciptakan dunia ini. Allah langsung berkarya melakukannya. Dan Allah menciptakan manusia, menempatkan dia di Taman Eden. Namun kita juga membaca manusia itu jatuh dalam dosa. Dan di dalam kehidupan manusia mula-mula dosa bertambah banyak seiring dengan pertambahan manusia. Dan maka Allah menurunkan tangannya dengan hujan, dengan air bah, memusnahkan manusia. Yang tertinggal hanya Nuh dengan anak-anak dan menantunya. Lalu kemudian manusia bertambah banyak dan terus berbuat dosa. Hingga sampai mereka ingin mengumpulkan diri mereka dengan mendirikan Menara Babel. Waktu itu Allah turun tangan, menyerahkan semua manusia ke seluruh bumi. Kita melihat dengan jelas Allah yang turun tangan. Itu adalah pendahuluan. Lalu dilanjutkan dengan isi Alkitab. Kita akan melihat Alkitab, isi Alkitab tersebut. Tetapi tentu saja kita tidak melihat secara ayat per ayat. Kita hanya mengambil beberapa ayat yang mengingatkan kita apa yang menjadi isi Alkitab tersebut. Mari kita mulai dengan Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Di mana setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia diserahkan. Maka Allah memanggil satu orang untuk menjadi presentasi, membawa apa yang menjadi isi hati Allah, yaitu Abraham. Di dalam Kejadian 12 ayat 2 sampai 3 di sana ditulis, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Jadi di dalam ayat ini Allah mengatakan kepada Abraham bahwa dia akan memberkati Abraham dan semua keturunannya. Kemudian bukan hanya sampai di sana saja. Dikatakan mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi jelas Allah memberkati Abraham, Allah memberkati keturunannya supaya mereka menjadi berkat bagi semua bangsa. Yang menjadi pertanyaan, apakah janji Tuhan itu sudah terpenuhi? Tuhan memanggil, Tuhan memberkati Abraham dan keturunannya untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Melalui Abraham, melalui keturunannya, maka berkat itu harus disebarkan, harus diberitakan, harus dikabarkan kepada bangsa-bangsa yang ada. Setelah Abraham, maka itu dilanjutkan ke keturunannya. Siapa keturunan Abraham? Keturunan Abraham secara langsung maka kita melihat adalah Ishak. Lalu diteruskan kepada Yakub, dan melalui Yakub mereka menjadi sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel dipercayakan untuk meneruskan berkat tersebut. Tentu ingat dengan tujuan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Lalu, mari kita kembali meneruskan perjalanannya. Lalu bagaimana panggilan bangsa Israel? Tuhan tetap mengingatkan bangsa Israel untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.
Di dalam Mazmur 67 dikatakan, ini merupakan sebuah kutipan ucapan berkat. Dikatakan, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Dalam Mazmur ini jelas sekali, orang Israel mengetahui bahwa mereka akan diberkati. Tuhan akan menyertai mereka. Tetapi panggilan mereka adalah menjadi berkat, mengabarkan berkat Tuhan, karunia Tuhan kepada bangsa-bangsa semuanya. Di dalam Keluaran 19 ayat 6 dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Lalu Yesaya 49 ayat 6 mengatakan, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatannya daripadaku sampai ke ujung bumi. Lalu di dalam Maleakhi juga dicatat, sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Jelas bukan bahwa kerinduan Tuhan adalah orang Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi perjanjian lama berisi tentang hati Tuhan untuk menjangkau segala bangsa. Orang Israel dipilih, orang Israel dikuduskan. Mereka menjadi berkat, memberitakan kasih Tuhan, mengenalkan Tuhan kepada bangsa-bangsa. Namun, Israel lahiriah gagal untuk menggenapinya. Mereka terkungkung dengan hukum yang Tuhan berikan, bahkan bersifat eksklusif akan berkat Allah. Karena itu, dalam perjanjian baru kita melihat anak Allah sendiri datang untuk menyatakan kembali isi hati Allah memberkati bangsa-bangsa. Anak Allah datang untuk menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 47 mengatakan, harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menggenapkan perjanjian lama, menggenapkan isi hati Tuhan, kembali mengingatkan akan peranan keturunan Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Setelah Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya, maka sebelum anak Allah kembali ke surga, dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan, anak Allah sendiri, memberikan kuasa, menjadikan bangsa-bangsa muridnya, dan menyertai agar menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sampai kepada akhir zaman.
Jadi sampai dunia ini berakhir, maka berkat itu harus dikabarkan kepada bangsa-bangsa. Berkat kepada keturunan Abraham itu harus diteruskan. Setelah keturunan Abraham secara lahiriah gagal, siapakah keturunan Abraham saat ini? Mari kita melihat Galatia pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Di sini mengatakan, jika kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia membuat supaya di dalam Dia berkat Abraham kepada bangsa-bangsa lain itu dinyatakan. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Dengan demikian orang percaya adalah anak-anak Abraham. Janji sekaligus perintah itu berlaku pada kita, orang-orang yang percaya. Karena itu kitalah yang diminta untuk meneruskan sampai kepada akhir zaman. Kalau kita melihat akhir dari kisah Alkitab, jelas dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kesudahan dari dunia ini adalah saat manusia, semua bangsa sudah mendengarkan Injil kerajaan Allah. Dan Wahyu 7 ayat 9 dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat, ini adalah keadaan pada akhir zaman, di mana Tuhan Yesus datang. Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Seluruh bangsa datang ke hadapan Allah. Dengan demikian, kita melihat pandangan Alkitab tentang lingkup pelayanan itu jelas sekali, yaitu seluruh dunia diberkati menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa karena kita sudah diberkati. Jadi di dalam isi Alkitab sampai akhir Alkitab, itulah yang menjadi isi hati Tuhan. Dengan demikian, teman-teman, misi merupakan tema besar dari Alkitab. Pendahuluan Allah menyatakan berkat bagi bangsa-bangsa. Di dalam cerita Allah memanggil, dimulai dari Abraham, bangsa Israel. Dan ketika Kristus datang, Kristus memanggil kita di dalam Dia menjadi keturunan Abraham, mengabarkan berkat bagi bangsa-bangsa. Dan di dalam akhir, di hadapan Allah, semua bangsa-bangsa akan menyembah, memuji, dan memuliakan Allah. Jadi dengan demikian, kita sebagai orang percaya memiliki tugas. Pelayanan kita bukan hanya dalam bidang yang sempit, tetapi pelayanan kita meliputi semua suku bangsa yang di dunia. Tetapi tentu menjadi pertanyaan, bagaimana kita melayani mereka? Bagaimana kita melayani seluruh dunia? Nah, ada sebuah istilah yang mungkin mengingatkan kita begini.
Kita harus menjadi orang Kristen duniawi. Kita harus menjadi orang Kristen dunia. Ya, kita harus menjadi orang Kristen dunia. Jangan menjadi orang Kristen duniawi. Apa beda orang Kristen dunia dan orang Kristen duniawi? Orang Kristen duniawi adalah orang Kristiani yang memandang dunia sebagai sarana bagi keuntungan dan kepentingan pribadinya. Jadi yang dipikirkan itu hanya dia, kesejahteraan dia, apa yang bisa dia dapatkan, kepentingan dan keuntungan yang dia dapatkan. Jadi hanya menikmati akan berkat Allah, lupa akan fungsinya menjadi berkat, tugas dan panggilannya, lupa. Kita harus menjadi orang Kristen dunia. Orang Kristen yang memandang misi Tuhan bagi dunia sebagai sasaran dari pilihan dan prioritas hidup kita. Jadi yang kita pikirkan adalah apa yang Tuhan inginkan. Kita yang sudah menerima keselamatan, kita harus memiliki gaya hidup, prioritas, perhatian yang terpusat pada kemuliaan Allah dan orang-orang yang Tuhan kasihi di dunia ini. Kita mau menjangkau mereka. Word Team mengatakan sebuah kutipan demikian. Bagi orang Kristen dunia, hidup ini dimulai dengan Allah, bukan dengan dunia di sekelilingnya. Bukan pula dengan kebutuhan akan misi dunia. Pertama-tama ia tertarik kepada Allah, dan karena itu ia menjadi tertarik kepada umat manusia. Orang Kristen dunia memberi dukungan kepada misi-misi dunia, karena ia mengerti bahwa itu adalah maksud Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka orang-orang Kristen dunia akan tertarik kepada Allah, menyerahkan diri untuk melaksanakan rencananya untuk menyelamatkan dunia. Allah ingin menyelamatkan dunia. Tetapi Roma 10 ayat 14b sampai 15 mengatakan bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Jadi, ini mengingatkan kita akan bagian kita menjadi bagian misi Tuhan. Kita diberkati untuk menjalani misi Tuhan. Kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak melakukan, bagaimana orang-orang dunia ini bisa mendapatkan berkat tersebut? Kalau kita tidak membagikan berkat bagi mereka, bagaimana mereka mendapatkannya? Karena itu kita harus mengambil bagian. Jadi bagaimana kita mengambil bagian dan menggenapi lingkup pelayanan ke seluruh dunia ini? Mari kita mengingat prinsip 3D yang akan kita terapkan bagi misi dunia, yaitu doa, dana, dan daya. Kita berdoa bagi misi dunia. Kita membuat sebuah komitmen, ketekunan, kesetiaan, berdoa. Kita mengambil peran untuk mendoakan secara rutin, mungkin untuk pelayanan misi, lembaga-lembaga tertentu. Atau kita berdoa untuk suku-suku bangsa yang ada di dunia. Kita juga boleh mengambil bagian berdoa secara bersama-sama dalam persekutuan doa misi. Berdoa. Yang kedua adalah dana. Kita diberkati. Kita bisa menggunakan dana uang kita sebagai persembahan untuk pelayanan suku-suku terabaikan.
Kita bisa mendukung pelayanan-pelayanan misi. Mungkin sebulan, seminggu, atau mungkin kalau kita kesulitan, atau kita mau tabung setahun sekali, atau dalam jangka waktu tertentu. Kita bisa mendukung baik gereja dalam pelayanan misi, atau lembaga-lembaga misi, atau persekutuan-persekutuan misi secara langsung dengan dana kita. Yang ketiga adalah dengan daya. Kita bisa mencari kesempatan untuk belajar tentang misi-misi yang ada di dunia. Kita bisa membaca pelayanan misi, tentang pelayanan misi. Kita bisa ikut di dalam konferensi pelatihan misi, diri kita mengikutinya, atau kita mengikut dalam perjalanan misi. Atau kita juga boleh menyadarkan orang-orang di sekitar kita tentang misi di lingkungan kita, sekeliling kita. Dan mungkin saja apabila kita dipanggil Tuhan secara pribadi, kita boleh melakukan pelayanan misi. Kita boleh menggumulkan panggilan hidup kita. Mana tahu kita adalah orang yang dipanggil untuk langsung terjun ke suku atau tempat-tempat tertentu. Mari kita bersama-sama menggumulkan hal itu. Apakah kita ini dipanggil untuk sebagai orang yang pergi, atau kita adalah orang yang mendukung, yang menggerakkan, yang mengutus? Semua itu merupakan bagian dari pelayanan kita menjalankan misi bagi dunia ini. Mari kita menyadari akan hal itu. Kita melihat akan hal itu. Kiranya Tuhan yang menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tolong kami untuk menyadari akan apa yang Engkau inginkan. Tolong kami untuk tetap setia kepada panggilan-Mu, kepada isi hati-Mu. Tuhan, kami sudah diberkati di dalam Yesus Kristus, maka kami juga dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk pertemuan ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati setiap kami dan orang-orang yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu, Tuhan memberkati kita.